Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Mimin di Pawon Misteri Official. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Bagaimana langkah kita selanjutnya, Nek? Tenang saja, Cuk. Tidak perlu terburu-buru, karena Mbok Nur dan Darman sudah kita singkirkan. Kerja bagus, Nek. Sebentar lagi seluruh keturunan Iman Hussein itu akan hancur dengan sendirinya. Iya, Arlan. Tak kusangka semudah itu mengadu domba mereka. Aku terkekeh masih sambil mengunyah sirih. Sekarang tinggal Marani sendiri, Nek. Tapi bagaimana kalau dia curiga, Nek? Marani itu, dia sudah tenggelam dalam dendamnya sendiri, Cuk. Jadi dia tidak akan curiga kalau kitalah dalang dari semua ini. Aku kembali terkekeh mengingat betapa aku sudah berhasil membodoh-bodohi si Marani centil itu. Baiklah, Cuk. Sekarang nenek pergi dulu. Pamitku pada cucu kesayanganku satu-satunya itu. Aku tidak kuasa berlama-lama berhadapan dengan cucuku itu. Ia sangat mirip sekali dengan mendiang kakeknya dulu. Suamiku yang sangat aku cintai, namun sudah lama tiada. Iya, Nek. Jawabnya sambil menunduk. Setelah berpamitan, aku langsung menghilang bersama dengan dingin udara malam. Rampit, nama itulah yang disematkan orang-orang padaku. Semenjak aku masih anak-anak, aku sendiri waktu itu tidak tahu jika Rampit itu artinya liar, alias tak dipelihara. Aku kecil tidak mengenal kata kasih sayang. Bahkan aku tidak tahu siapa kedua orang tuaku. Bahkan aku tidak mengenal apa itu agama. Lebih tepatnya tidak ada yang mau mengajarkan. Aku kecil bertahan hidup hanya bersandar pada belas kasihan orang-orang, bukan kasih sayang. Oleh warga Tuana, waktu itu aku dibuatkan sebuah pondok kecil di atas sebidang tanah di ujung kampung. Setiap pagi aku akan berjalan ke desa, berharap ada orang yang mau berbelas kasihan memberi sesuap nasi. Jika tidak ada yang memberikan makan, aku akan pulang dengan perut meronta-ronta, kelaparan, sendirian, menangis. Terkadang masih ada orang yang mau berbaik hati, menyuruhku untuk masuk ke rumahnya, memberiku makan, lalu setelah itu aku disuruh ke sungai mencucikan pakaian mereka. Bahkan ada pula yang rela datang ke pondok untuk mengantariku makanan ataupun pakaian bekas. Pakaian bekas dan makanan waktu itu seumpama harta karun bagiku. Ada orang baik, maka ada pula orang yang tidak baik. Bahkan tidak jarang aku mendengar kata-kata cemoohan dari mereka. Anak jadah, anak haram, anak hantu. Kata-kata itu seolah sudah melekat padaku, sehingga tidak ada satupun anak-anak seumuranku yang mau bertemu denganku. Jika aku lewat di depan rumah mereka, anak-anak itu akan langsung lari ke dalam rumah, sembari berteriak memanggil ibunya. Jika kebetulan bertemu di jalan, mereka akan menjauhiku. Seperti anak-anak pada umumnya, aku pun mempunyai hasrat besar untuk berteman dan bermain. Tapi hanya kesunyian dan kehinaanlah temanku, dan hanya tangisan pilulah mainanku. Suatu ketika sudah seharian aku berjalan-jalan di kampung, namun tak seorang pun kutemui di jalan. Ingin rasanya ku ketuk pintu salah satu rumah itu, lalu meminta makan pada mereka, tapi aku takut. Suasana kampung begitu lenggang. Mungkin orang-orang sudah pada sibuk menunggui sawah. Tubuhku sudah sangat lelah untuk ke sana. Aku tidak akan sanggup berjalan ke sana. Aku putuskan untuk pulang saja. Dengan sisa-sisa tenaga,
aku berjalan terseok menuju ke hilir kampung, tempat di mana pondok kecilku berada. Sampai di pondok hari sudah sangat sore. Aku bergegas turun ke sungai untuk mandi. Berharap dengan mandi, letih di badan akan hilang dan lapar sedikit berkurang. Malamnya rasa melilit di perut semakin seperti ada yang mencengkram dan menekan perutku. Lalu perlahan tekanan kuat di perut itu naik hingga bagian dada. Dan itu terus berulang-ulang. Aku terbaring menahan sakit. Ku ambil selai kain berupa selendang pemberian orang kampung tempo hari. Kulilitkan kain itu di perut, lalu kuikat kuat-kuat, berharap itu bisa menghalau rasa perih di perut. Namun kenyataannya perutku malah semakin sakit. Akhirnya karena tidak tahan, kubuka lagi lilitan kain itu. Aku teringat di dapur masih ada sayur kangkung pemberian orang kampung malam kemarin. Aku tidak tahu nama orang itu. Aku merangkak ke arah dapur, tidak kuat lagi berdiri. Kurapat tudung saji yang terbuat dari bambu. Kuciumi bau sayuran itu, sepertinya belum basi. Dengan tergesa-gesa aku menyuap sayur kangkung itu ke mulut. Setelah 5 kali suapan, aku tersadar mulutku terasa terbakar. Panas sekali. Entah kenapa, waktu itu aku lupa bahwa sayur kangkung itu dicampur dengan cabai yang banyak. Oleh karena itulah, sayur itu tidak aku makan di malam sebelumnya. Setelah beberapa tegukan air minum, rasa pedas itu masih belum hilang. Malah sekarang rasa panas itu menjalar ke area leher dan perut. Kau tahu bagaimana rasanya ketika perut yang perih setelah seharian semalam tidak makan, hanya minum, lalu mendadak terisi dengan makanan sayur yang sangat pedas tanpa nasi. Aku hanya bisa mengejang kesakitan. Perutku terasa sangat panas dan perih. Aku meringkuk di dapur. Badan tertekuk membentuk huruf U. Dan suaraku hampir habis waktu itu akibat menangis. Setelah itu aku tidak ingat apa-apa lagi kejadian malam itu. Mungkin aku pingsan, atau mungkin aku hanya tertidur karena kesakitan dan keletihan. Pagi harinya aku terbangun masih dengan posisi badan tertekuk. Kurasakan perutku masih sedikit panas dan perih. Aku mendadak merasa mulas. Dengan bersusah payah aku bangkit namun tidak bisa. Akhirnya dengan sekuat tenaga aku merangkak keluar pondok menuruni tangga. Dengan perlahan dan hampir saja aku terjatuh. Kemudian aku kembali merangkak menuju ke jamban. Untung saja tak terlalu jauh, karena waktu itu musim air pasang. Sampai di jamban sungai, aku masuk ke dalam kakus menunaikan hajat. Kau tahu, waktu itu rasanya seluruh isi perutku keluar habis. Aku lemas, cairan tubuhku habis terkuras. Keringat dingin, aku keluar dari kakus dan setelah itu semuanya terasa gelap. Aku pingsan di atas jamban yang di bawahnya air sungai mengalir cukup deras karena sedang pasang. Aku terbangun ketika terasa ada seseorang yang menarik-narik tanganku. Perlahan ku kerjapkan mata, mencoba mengadaptasikan netra dengan cahaya yang tertangkap. Samar-samar aku melihat 2 orang dewasa duduk di depanku, laki-laki dan perempuan. Aku memperhatikan sekitar. Sepertinya ini di luar pondokku. Kamu sudah sadar, nak? Tanya si perempuan. Aku yang masih mengumpulkan kesadaran hanya bisa mengerjapkan mata. Masih bingung harus menjawab apa. Saya di mana? Hanya kalimat itu yang berhasil aku lontarkan waktu itu. Lewat penjelasan mereka aku bisa tahu bahwa ketika datang untuk menjengukku, mereka menemukan aku sedang tergeletak di jamban dalam keadaan pingsan. Mereka kemudian membawaku naik ke pondok. Kalian kesini untuk menjengukku? Tanyaku sambil memegangi perutku yang masih terasa perih. Iya nak, kami kesini untuk menjengukmu, jawab si perempuan sambil matanya nanar menatapku.
Sementara yang laki-laki tiba-tiba mengelus lembut ubun-ubunku. Melihat tatapan itu dan diperlakukan seperti itu, mendadak aku jadi merasa seperti mau menangis. Entah kenapa tiba-tiba ada yang terasa sesak di dalam sini. "Kalian itu siapa?" Aku bertanya sambil terisak. Entah kenapa aku jadi menangis. "Kamu makan dulu ya nak, nanti setelah kamu makan baru mama jelaskan," jawab si perempuan sambil menyodorkan nasi dan beberapa lauk yang dibungkus dengan daun pisang. Aku baru pertama kali melihat makanan sebanyak ini. Aku sebenarnya masih ingin bertanya kenapa perempuan itu memanggilku nak, dan ia menyebut dirinya dengan mama. Tapi melihat makanan di depanku yang begitu menggugah selera, akhirnya rasa lapar mengalahkan rasa penasaranku. Aku makan dengan lahapnya sambil diperhatikan oleh kedua orang di depanku. Entah kenapa air mataku tiba-tiba tak bisa kutahan saat netraku menangkap sosok dua orang di depanku ini. Aku makan dengan sesekali terisak dan mengusap air mata yang turun perlahan. Setelah aku selesai makan, kedua orang itu mengajakku untuk pergi ke suatu tempat yang katanya di sanalah kedua orang tuaku berada. Mereka juga memberitahukanku bahwa ibu dan bapakku sudah menunggu di sana. Aku yang masih kecil dan lugu waktu itu mempercayai begitu saja apa kata mereka. Setelah beberapa hari perjalanan, sampailah kami di sebuah pondok di tengah hutan. Tak jauh dari pondok itu juga ada beberapa pondok lain yang bentuknya sama, menyeramkan. Kemudian aku ditempatkan di salah satu pondok untuk menunggu orang tuaku yang katanya sedang pergi mencari ikan di sungai. Hari-hari berlalu, namun janji mereka bahkan kedua orang tuaku akan pulang itu tinggallah janji semata. Aku pun pada akhirnya sudah tidak lagi menangisi akan hal itu. Justru kedua orang yang menjemputku tempo harilah yang seakan menjadi ibu dan bapakku kala itu. Sejak tinggal di hutan itu, segala keperluan makanku selalu terpenuhi, bahkan berlebihan menurutku. Mereka memperlakukanku seperti anak mereka sendiri. Namun anehnya, mereka melarangku untuk bergaul dengan penghuni pondok lain selain mereka berdua. Bahkan mereka tidak memberitahukan nama mereka padaku. Hingga saat ini, aku tidak tahu nama kedua orang tua angkatku itu. Iya, aku menyebutnya orang tua angkat. Hari-hari di kehidupanku terus berjalan. Ketika aku remaja, orang tua angkatku selalu mengajakku pergi ke hutan untuk berburu binatang dan bercocok tanam di kebun, sehingga aku pun tumbuh menjelma menjadi seorang gadis manis dan juga keras. Tapi walaupun kehidupan kami sudah seperti sebuah keluarga, tapi kami masih tetap tinggal di pondok terpisah. Mereka juga melarangku mendatangi pondok mereka jika bukan mereka yang menyuruh. Tapi suatu malam, aku tidak sengaja berjalan keluar dari pondok tempat tinggalku dan bermaksud untuk datang ke pondok orang tua angkatku. Jaraknya hanya beberapa langkah. Kupikir mereka tidak akan melarangku lagi, karena sekarang aku sudah besar. Aku baru saja akan mengetuk pintu pondok mereka, namun terhenti ketika dari dalam pondok terdengar suara erangan kesakitan seseorang. Suara erangan itu terhenti oleh suara tebasan benda tajam. "Ayo cepat, kita potong-potong kak, sepertinya dagingnya enak sekali." "Iya dik, ini kau bisa makan dulu bola mata dan otaknya." Aku mendengarkan percakapan orang tua angkatku di dalam pondok. Karena penasaran, aku mencoba untuk mengintip melalui celah-celah dinding pondok. Hah? Manusia? Aku hampir saja terpekik ketika aku lihat di dalam pondok ibuku tengah sibuk mengorek-ngorek bola mata dari potongan kepala seseorang yang tidak aku kenal. Dan ayah sedang asik menguliti tubuh orang yang sudah mati di penggal kepalanya itu. Sekian saat, entah kenapa aku masih saja terpaku di tempat. Padahal perutku rasanya sudah sangat mual menyaksikan orang tua angkatku menguliti, memotong-motong,
dan memakan daging mentah manusia itu dengan rakusnya. "Kak, daging orang ini rasanya sudah sedikit alot ya," ucap ibuku sambil mengunyah. "Iya Dek, mungkin karena dia sudah tua kali, jadinya dagingnya alot," jawab ayahku sambil mengelap bibirnya yang dipenuhi darah. "Kak, aku sudah tidak sabar ingin memakan anak itu, pasti dagingnya empuk sekali." "Kau sabar saja Dek, sebentar lagi kau akan merasakan dagingnya. Tidak sia-sia selama ini kita mengasuhnya, dagingnya cukup banyak." "Anak itu baunya beda Dek, sepertinya dia bukan anak sembarangan. Aku yakin kalau kita memakannya, kesaktian kita akan bertambah." Aku masih tidak percaya dengan apa yang kusaksikan dan kudengar. Tapi aku harus sadar saat itu juga bahwa ternyata mereka yang kuanggap sebagai orang tuaku adalah bangsa Punan yang memakan sesama manusia. Punan adalah salah satu suku Dayak paling tua yang penyebarannya cukup signifikan di wilayah Pulau Kalimantan. Punan sendiri lebih dipandang sebagai sebutan umum untuk kelompok masyarakat pemburu yang dulu hidup secara berpindah-pindah di hutan Kalimantan. Itu sedikit pengertian tentang Punan ya yang mencari di Google. Ternyata mereka selama ini membesarkanku hanya untuk mendapatkan daging empuk yang lebih banyak, dan mereka bisa memakan selama berhari-hari. Menyadari akan bahaya sebentar lagi akan mendatangiku, malam itu juga aku lari, hanya berbekal sebuah lontong bambu, tempat air minum dan sebilah mandau yang selama ini sering kupakai untuk ikut mereka berburu. Hanya berbekal naluri dan kekuatan hati, aku menembus ganasnya hutan pedalaman Kalimantan di malam itu seorang diri. Hanya ditemani suara binatang-binatang malam yang menakutkan dan temaram cahaya bulan purnama yang sedikit tertutup awan malam. Entah sudah berapa lama aku berlari di kegelapan hutan malam ini. Hingga akhirnya aku hanya bisa berjalan terseok-seok karena beberapa kali kakiku terantuk tunggul dan akar kayu. Bekal air minum yang kubawa pun sudah lama habis. Walaupun aku yakin sudah berada cukup jauh dari perkampungan Punan itu, tapi tidak menjamin keselamatanku. Aku harus terus berjalan dan secepatnya menemukan perkampungan. Setidaknya aku bisa meminta bantuan dari orang kampung. Begitulah pikiranku waktu itu. Namun setelah semakin jauh, aku tak kunjung juga menemukan perkampungan. Tenagaku sudah diambang batas dan kaki sudah tak bisa lagi diayunkan. Tak sengaja kakiku menendang akar pohon yang cukup besar. Aku terjungkal ke tanah cukup keras. Rasanya kuku kakiku ada yang terlepas. Lalu perlahan-lahan kesadaranku menghilang. Aku tak sadarkan diri di kegelapan malam, di tempat yang tidak kukenal. Entah aku sudah keluar dari hutan atau belum. Pagi itu aku terbangun dalam keadaan lunglai. Kakiku mati rasa dan pandanganku masih berkunang-kunang. Sayup-sayup ku dengar suara deburan ombak sungai belayan. Ternyata malam itu aku pingsan tak jauh dari pinggiran sungai. Menyadari akan hal itu, aku berpikir untuk segera ke sungai untuk minum dan memulihkan tenagaku. Namun baru saja hendak bangkit, tiba-tiba aku tak bisa menggerakkan kedua kakiku. Aku panik dan putus asa saat itu. Tak kehabisan akal, aku pun berusaha untuk merangkak, hingga seluruh badanku kotor oleh tanah dan lumpur. Ketika sudah berada di pinggir sungai, di kejauhan kulihat sebuah perahu sedang didayung oleh beberapa orang di atasnya. Ketika sudah dekat, perahu itu singgah. Di atasnya ada 3 orang laki-laki dan 1 perempuan. Lama-lamat suara mereka berteriak memanggilku. Mereka menghampiriku yang tengah tak berdaya, terlungkup di atas tanah tebing. Mereka dengan begitu sopan menolongku, mengobati lukaku dan menanyai apa yang sebenarnya sudah kualami.
Aku katakan bahwa sedang dalam perjalanan mencari desa Tuana Tuha, dan aku tersesat lalu pingsan karena kelelahan. Dari perbincangan singkat saat itu, kami berkenalan. Husin Ibrahim adalah seorang pemuda tampan dengan kopiah putih di kepalanya. Hasan orangnya berperawakan tinggi, gagah, dan kulitnya sedikit gelap. Dan Basir orangnya manis, kulitnya putih namun tubuhnya paling pendek di antara mereka bertiga. Sedangkan si perempuan manis berkulit kuning langsat dan bersuara merdu itu namanya Nur Hasna. Keempatnya masih muda-muda, seumuran denganku. Karena kebetulan kami memiliki tujuan tempat yang sama, aku akhirnya diajak untuk ikut bersama-sama dengan mereka. Dari cerita Hasna, ternyata mereka adalah orang tua Tuha yang baru pulang sehabis berguru agama pada salah seorang ulama besar di tanah Banjar. Setelah seharian dalam perjalanan menggunakan perahu, akhirnya sampailah kami di kampung Tuana. Aku sudah tidak ingat lagi di mana letak pondok semasa kecilku dulu. Akhirnya karena tidak tahu harus tinggal di mana, aku lalu menerima tawaran dari Basir untuk tinggal di rumahnya. Sementara waktu mencari tempat tinggalku dulu. Kepada mereka aku bercerita bahwa aku dulunya hidup sebatang kara, tidak tahu orang tuaku siapa. Lalu kuceritakan juga kejadian mengerikan aku dibawa dan dibesarkan oleh orang suku Punan di tengah hutan itu. Hingga aku berhasil melarikan diri dan mereka menemukanku. Hingga beberapa hari setelah itu, aku dibantu oleh mereka berempat. Belum juga berhasil menemukan letak tempat tinggalku dulu. Kata-kata orang kampung tempat itu sudah dijadikan lahan persawahan. Di antara Husain, Hasan, dan Basir, Basirlah yang paling perhatian padaku. Selain karena aku tinggal di rumahnya, sementara Hasna sudah kuanggap seperti adikku sendiri. Selang waktu berlalu, kami berlima semakin dekat layaknya sebuah keluarga. Oleh Husain, aku dibimbing mengucap 2 kalimat syahadat. Dan sejak saat itu, namaku diganti dengan Aminah, nama yang indah. Dari mereka aku belajar sedikit-sedikit tentang agama Islam. Dan aku juga selalu mengikuti mereka setiap kali mereka mengadakan kegiatan dakwah keagamaan di surau. Aku paling senang setiap kali Hasna mengajarkanku cara menulis dan membaca huruf Arab gundul. Aku juga diajarkan angka-angka dan cara menghitung hari, bulan, dan tahun. 1 tahun berlalu sejak kedatangan kami di kampung Tuana. Aku pun menikah dengan Basir. Sementara itu Hasna dan Husain masih memilih untuk membujang dan fokus mengarahkan ajaran Islam kepada warga kampung Tuana. Walaupun aku dan Basir sudah menikah, tapi kami tetap membantu mereka dalam berdakwah dan mengajar. 1 tahun setelah pernikahan, kami dikaruniai seorang anak laki-laki. Ia kami beri nama Iksan. Adapun Hasan, ia bersama beberapa pemuda kampung memilih untuk kembali ke tanah Banjar untuk memperdalam lagi ilmu agamanya di sana. Di usia kami yang masih muda, kami berlima masih tumbuh menjadi orang yang dihormati dan disegani di kampung Tuana. Bahkan Husain, ia tidak hanya dihormati oleh warga kampung Tuana, tetapi ia juga disegani oleh para penghuni kampung gaib Meraja Sakti. Dari kecakapan yang ia miliki untuk mengajak warga bergotong royong, berdirilah sebuah masjid di depan tanah pekuburan dengan nama Masjid Baitur Rahim. Dari situlah awal mula ia dipanggil dengan julukan Imam Husain. Pekuburan yang berada di tengah-tengah kampung itu, yang dulunya dikatakan angker oleh warga, ini sudah berubah, tidak angker lagi, karena keberadaan masjid di depannya. 15 tahun setelah aku dan Basir menikah, barulah akhirnya Imam Husain menikah dengan Hasna. Tentu saja hal itu sangat disambut gembira oleh seluruh warga kampung Tuana. Tidak kusangka mereka akhirnya memutuskan menikah di usia yang sama, yaitu 32 tahun. 1 tahun setelah pernikahan, akhirnya mereka dikaruniai 2 bayi kembar, yang mereka beri nama Nurjanah dan Nur Musita.
Aku yang waktu itu ikut membantu proses persalinan, melihat langsung kedua bayi kembar yang baru saja lahir itu dipasangkan sebuah gelang oleh Imam Husain sebagai penanda agar tidak tertukar. Nurjana dipasangkan gelang di tangan sebelah kanan, sedangkan Nur Musita dipasangkan di tangan kiri. Kebahagiaan memang tidak selamanya milik kita. Kenyamanan tidak selamanya menemani kita. Kedamaian tidak selamanya bisa kita pertahankan. Tuana Tuha, tahun 1921. Hasan bersama beberapa pemuda lainnya kembali dari Tanah Banjar membawa kabar buruk pada kami. Di tengah perjalanan rupanya mereka mendengar kabar bahwa Belanda dengan pasukan besar akan datang untuk menguasai kampung Tuana. Target mereka adalah untuk menguasai lahan pertanian dan perkebunan yang sangat subur di belakang kampung Tuana. Mendengar hal itu, Imam Husain sebagai orang yang paling dipercaya di kampung mulai menyusun persiapan demi persiapan untuk menghadapi kemungkinan terburuk, yaitu perang. Seminggu kemudian datanglah Belanda dengan puluhan serdadu kapalnya di kampung Tuana. Awalnya mereka menawarkan kerjasama di bidang perdagangan. Tentu saja hal itu disambut baik oleh Imam Husain untuk menghindari pertumpahan darah di bumi Tuana. Belanda kemudian mendirikan sebuah pemukiman untuk beberapa pengusaha dan ratusan prajuritnya. Sekitar setengah kilometer dari kampung Tuana. Tentu saja hal itu disetujui oleh Belanda atas permintaan langsung dari Imam Husain. Penjajah tetaplah penjajah, manis di depan namun pahitlah yang akhirnya kami rasakan. Mereka semakin berani untuk bertindak semena-mena terhadap warga Tuana. Sebulan setelah kedatangan Belanda, akhirnya perang sudah berada di ujung tanduk. Semalam sebelum rencana perlawanan terhadap Belanda oleh Imam Husain, seluruh warga diarahkan untuk pergi meninggalkan kampung Tuana. Aku dan Hasna secara diam-diam mengumpulkan seluruh perempuan, anak-anak dan orang lanjut usia melarikan diri ke hutan yang jauh dari kampung Tuana. Setiap orang tidak kami perbolehkan membawa banyak barang, hanya keperluan seperlunya seperti air minum, beras dan pakaian seadanya yang dibawa. Sementara itu aku dan Hasna hanya bisa membawa sebilah mandau sebagai senjata. Hal itu dikarenakan kami harus menggendong Nurjana dan Nur Musita yang saat itu baru berusia 3 tahun. Adapun anakku Ihsan yang saat itu berumur 17 tahun memilih ikut berjuang di samping ayahnya. Kami bergerak lebih dulu meninggalkan kampung Tuana. Selama perjalanan di dalam hutan tidak ada yang boleh memetik daun atau mematahkan tangkai tumbuhan. Karena itu akan membuat kami mudah terlacak oleh Belanda nantinya. Jika ada bayi yang terbangun dan menangis, maka rombongan harus berhenti dulu. Setelah si bayi tenang, barulah perjalanan dilanjutkan. Namun hal itu tentu akan memperlambat pergerakan kami. Menyadari hal itu, Hasna lalu memerintahkan agar setiap ibu yang mempunyai anak bayi untuk memberi minum bayinya dengan air yang telah dibacakan doa olehnya. Alhasil hingga beberapa lama perjalanan, tidak ada seorang bayi pun yang menangis atau merengek pada ibunya. Tidak jauh di belakang rombongan kami, menyusullah sebanyak 90 orang pria berusia cukup dan bertubuh sehat, dipimpin oleh Imam Husain menuju ke hutan yang telah kami sepakati. Bagi kami tidak ada kesedihan dan isak tangisan di malam pelarian itu. Yang ada hanyalah ketakutan dan kengerian. Ketakutan akan peperangan. Letupan senjata belum terdengar, namun sudah terngiang-ngiang di telinga. Kengerian akan ganasnya hutan dan sisi lain dari gelapnya malam. Di tengah perjalanan tiba-tiba terdengar sebuah teriakan nyaring dari bagian tengah barisan. Di mana anakku? Anakku hilang!" Teriak seorang perempuan. Terdengar teriakan itu, aku yang berada di barisan paling depan buru-buru menghampiri arah suara itu. Setibanya di sumber suara, kulihat Muni sedang menangis meronta-ronta memanggil-manggil anaknya. "Kak Mun,
anakmu masih ada di gendonganmu. Tenanglah, ada apa denganmu ini?" seru seseorang yang lebih muda di depannya. Semua orang termasuk aku yang menyaksikan menjadi bingung. Jelas-jelas anaknya masih ada di gendongan belakangnya. Tapi ia berteriak-teriak mengatakan anaknya hilang. Tengah bingung memikirkan keanehan itu, tiba-tiba sebuah sapuan angin yang terasa sangat dingin menerpa wajahku. Aku memejamkan mata sesaat akibat kencangnya terpaan angin itu. Begitu aku membuka mata, aku sangat terkejut. Mendapati di depanku kini hanya ada sesosok perempuan berbaju putih lusuh dengan duduk membelakangiku. Kemana semua orang? Perempuan itu terdengar sedang menangis terisak. Di sela-sela tangisan lirihnya, ku dengar ia memanggil-manggil, "Anakku, anakku." Perlahan aku mendekat ke arah perempuan itu. Ketika tanganku sudah hampir menyentuh bahunya, mendadak ia menoleh ke arahku dan menyunggingkan senyuman. Entah mengapa senyuman itu seperti menarikku untuk mendekat, menyedot kesadaranku secara perlahan-lahan. Di saat kurasa kesadaranku hilang, sebuah tepukan kecil di bahu membuatku tersadar. Ku toleh ke belakang, ternyata itu Hasanah. Ketika aku berpaling ke arah perempuan yang menangis tadi, ternyata ia sudah menghilang. Di depanku kini hanya ada orang-orang yang tengah menatapku keheranan. "Minum dulu," ucap Hasanah sambil menyodorkan sebuah lontong bambu. Aku menerimanya lalu meneguk air minum di dalamnya. Aku baru saja ingin menanyakan apa yang sebenarnya sudah terjadi pada Hasanah, tapi Hasanah sudah lebih dulu menjelaskan padaku. "Kau tadi sepertinya baru saja diganggu oleh salah satu jin penghuni hutan ini. Dia hampir merasukimu tadi. Kau baru saja menangis dan meraung-raung meneriakan, 'Anakku hilang, anakku hilang.' Minumlah lagi, baca dulu surat An-Nas," ujar Hasanah. Aku menuruti saran Hasanah. Lalu setelah aku rasa kesadaranku cukup, aku langsung mengajak mereka segera melanjutkan perjalanan. Aku dan Hasanah bertukar tempat. Kali ini ia yang memimpin di depan dan aku berjaga di barisan paling belakang. Kami harus segera sampai ke tempat tujuan. Tidak ada waktu untuk membahas panjang lebar perihal aneh yang baru saja kualami. Yang pastinya, semenjak kejadian itu aku jadi bisa melihat keberadaan makhluk-makhluk dari alam lain. Untung saja mereka hanya berani memperhatikan rombongan kami dari jauh, tidak mengganggu lagi. Setelah cukup lama berjalan, akhirnya tibalah kami di tempat yang telah ditentukan. Dan tak lama setelah itu, datanglah rombongan pria yang dipimpin oleh Imam Husain. Setelah kami semua berkumpul, rombongan pria langsung diarahkan untuk membuat tenda seadanya dari daun nipah untuk menampung anak-anak dan ibu hamil. Setelah tenda selesai, anak-anak dan ibu hamil kami arahkan untuk segera masuk ke tenda untuk beristirahat, sementara yang lainnya masih tetap berjaga-jaga di luar tenda. Setelah sholat subuh berjamaah, kami langsung bergegas menjalankan tugasnya masing-masing. Perempuan bertugas memasak makanan seadanya dengan memanfaatkan beberapa jenis tumbuhan hutan yang bisa dimakan sebagai lauknya. Adapun untuk yang pria dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama bertugas untuk membuat sebanyak-banyaknya senjata bambu runcing dan senjata api rakitan. Sedangkan kelompok kedua bertugas untuk membuat lagi beberapa tenda untuk bermalam. Hingga matahari hampir tenggelam di barat, barulah semua pekerjaan selesai. Semua orang akhirnya bisa sedikit bernafas lega. Setidaknya jika malam nanti turun hujan, maka mereka tidak perlu berbasah-basahan di luar tenda. Setelah kami selesai sholat maghrib berjamaah sore itu, di kejauhan terlihatlah beberapa pemuda yang dipimpin oleh suamiku, Basir, kembali dari tugas khusus yang diberikan oleh Imam Husain pagi tadi. Mereka berenam termasuk suami dan anakku Iksan ditugaskan untuk memeriksa keadaan kampung dan memata-matai pergerakan Belanda. Setelah mereka sampai, aku langsung menghampiri suamiku dan mencium punggung tangannya.
Ia lalu membalas dengan mencium kening dan upun-upunku. Aku jadi salah tingkah dibuatnya, walaupun hal itu sudah biasa ia lakukan semenjak kami menikah. Tapi kalau ia menciumku di depan Imam Husain, Hasnah dan juga Hasan, terang saja aku jadi malu. Beruntunglah saat itu malam hari, jadi mereka tidak akan melihat kentara wajahku yang saat itu bersemu merah, seperti udang rebus. Setelah menemukan tempat yang aman, tidak jauh dari tenda suamiku, segera memulai pembicaraan. Dugaanmu ternyata benar, Husain. Tadi siang sebagian besar pasukan Belanda sudah mulai berani mengambil alih beberapa rumah warga yang masih baru dan berukuran besar untuk dijadikan markas baru mereka. Sedangkan rumah-rumah yang sudah tua, mereka bakar satu persatu. Sepenglihatan kami, sudah ada 5 rumah yang dibakar oleh para jahanam itu. Ujar suamiku, jelas terlihat bahwa ia sangat geram ketika menyebut kata jahanam itu. Sabar kak, di saat-saat seperti ini jangan sampai emosi menguasai pikiran kita. Ucapku berusaha menenangkan. Aku sangat tahu watak suamiku. Dia itu walaupun wajahnya terlihat manis dan tubuhnya lebih pendek dariku, tapi ia adalah lelaki yang sangat pemberani. Bahkan hal itu diakui oleh semua warga kampung Tuana. Setelah membicarakan beberapa hal terkait rencana serangan gerilya esok hari, kami pun bubar lalu bersiap-siap untuk sholat Isya. Setelah sholat Isya selesai, kami para perempuan langsung memasuki tenda masing-masing untuk beristirahat. Malam itu aku memilih tidur bersama Hasnah dan kedua putri kembarnya. Adapun Iksan dan ayahnya berjaga-jaga di sekitaran tenda pengungsian bersama beberapa orang pria lainnya. Setelah sholat subuh, berangkatlah Imam Husain beserta 60 pria lainnya menuju ke kampung Tuana. Sedangkan 30 orang sisanya ditugaskan bertahan di pengungsian. Aku dan beberapa perempuan lainnya pada saat itu sebenarnya sangat ingin ikut serta menghadapi Belanda. Namun setelah beberapa perdebatan dengan Imam Husain, akhirnya kami mengalah untuk bertahan di tenda mengawasi para orang tua, usia lanjut dan juga anak-anak. Singkat cerita, 7 hari semenjak gerakan gerilya pertama, sudah 3 kali Imam Husain dan pasukannya pulang dengan membawa korban-korban dari timah panas senjata api pasukan Belanda. Setiap kepulangan mereka selalu disambut dengan isak tangisan, haru dan kesedihan. Selama 3 kali serangan itu, sudah ada 18 orang meninggal dunia dan 10 orang menderita luka yang cukup parah. Sementara itu pihak Belanda masih belum mau menarik mundur pasukannya. Mereka masih bersikeras menguasai kampung Tuana. Walaupun korban meninggal dunia di pihak mereka juga cukup banyak. Waktu berjalan sudah 3 hari semenjak serangan kali terakhir. Kondisi pengungsian semakin buruk. Beberapa anak kecil sudah mulai terjangkit penyakit menular. Perbekalan makanan berupa beras dan kebutuhan pokok lainnya semakin menipis. Korban yang menderita luka parah sudah ada yang meninggal. Secara perlahan, tempat pengungsian kami berubah menjadi tempat pemakaman. Malam itu adalah malam ke-15 kami berada di pengungsian. Malam itu kami sedikit kaget mendengar suara imam mengucap takbir pertama. Itu bukan suara Imam Husain, tapi suara itu milik suamiku. Kupikir tidak biasa suamiku menjadi imam di saat Imam Husain masih sehat. Biasanya ia akan menjadi imam jikalau Imam Husain sedang sakit saja atau ada halangan lain. Sepanjang sholat aku tak hentinya menitikkan air mata. Ayat demi ayat yang dibaca suamiku selaku imam pada waktu itu terdengar begitu merdu dan sendu, mengandung makna kesedihan. 2 perempuan di sebelah kananku juga tak kuasa menahan tangisannya. Setelah sholat Isya selesai, semua orang langsung menuju ke tenda masing-masing, terkecuali aku dan suamiku. Kami memilih untuk tetap bertahan di bawah pohon besar, tidak jauh dari tempat sholat tadi. Tidak jauh dari tempat kami terlihat juga Iksan dan beberapa teman seumurannya sedang berjaga-jaga di luar tenda. Malam itu kami habiskan berdua di bawah pohon besar nan rindang
dan ditemani oleh api unggun yang menghangatkan. Bagiku malam itu adalah malam terindah dalam hidupku. Setelah malam semakin larut, aku pun akhirnya terlelap di pelukan hangat suamiku. Ketika terdengar subuh, aku terbangun mendengar suara azan. Aku sedikit terkejut mendapati aku sudah berada di dalam tenda dan suamiku sudah tidak ada di sampingku. Perasaanku mendadak jadi tidak nyaman, tapi aku menepis perasaan itu. Kupikir mungkin saja suamiku sudah bangun duluan. Aku bergegas mengambil wudhu, lalu setelah itu ikut sholat subuh berjamaah. Selesai sholat, aku kembali ke tenda, bermaksud hendak mengambil pakaian kotor untuk dicuci ke sungai. Ketika akan mengambil pakaian, netraku menangkap selembar kertas berwarna kecoklatan, bertuliskan huruf Arab gundul, tersampir di atas lipatan pakaian bersih. Ketika aku amati, ternyata kertas itu adalah sebuah surat dari suamiku. Assalamualaikum istriku tersayang. Maafkan Kanda jika ketika Dinda terbangun, Kanda sudah tidak ada. Saat Dinda membaca surat ini, Kanda dan anandamu yang hebat itu, juga beberapa warga lainnya pasti sudah di perjalanan menjemput fisabilillah. Kami akan menyelinap ke gudang persenjataan Belanda, mengambil beberapa senjata, kemudian membakar gudang itu. Kanda mohon maaf, tadi malam ketika membicarakan hal itu tidak mengajak serta Adinda. Ini adalah tugas terberat yang diberikan Imam Hussein. Ia juga sebenarnya merasa keterlaluan, namun tidak ada jalan lain demi keselamatan desa kita. Doakanlah kami semua berhasil dan kembali. Wassalam. Saat itu juga tubuhku luruh, langit seakan runtuh menimpaku. Kilasan kejadian demi kejadian buruk menimpa mereka tiba-tiba saja terlintas di benakku saat itu. Entah apa yang terjadi pada aku saat itu. Tiba-tiba saja seakan mendapat kekuatan berlipat-lipat. Aku nekat menyusul suami dan anakku seorang diri. Jelas ini adalah misi bunuh diri. Namun apa bedanya jika aku dan yang lain hanya berdiam diri di dalam tenda, sementara suami dan anakku tercinta serta beberapa orang lainnya tengah meregang nyawa di hadapan para durjana itu. Beruntunglah subuh itu semua orang tampak masih sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, sehingga aku bisa pergi tanpa ada seorang pun yang tahu. Matahari sudah mulai naik sejengkal ketika aku sampai di kampung Tuana. Aku bergerak cepat mencari di mana letak gudang persenjataan yang dimaksudkan suamiku. Aku sudah sangat cemas ketika saat itu tidak ada kutemukan tanda-tanda keberadaan mereka. Setelah beberapa saat kemudian, terdengar beberapa kali suara letusan senjata api. Ketika jarakku sudah tidak jauh dari sumber suara itu, dalam hati aku hanya bisa berharap apa yang kusaksikan hanyalah mimpi. Tidak bisa kugambarkan perasaanku waktu itu. Di depan sana, terlihatlah 6 orang pria tengah tergantung di tiang pancang, dengan kondisi badan setengah hancur akibat banyaknya tembakan yang bersarang. Salah satu dari 6 orang itu adalah suamiku. Namun seakan tak cukup sampai di situ. Di samping gudang senjata itu, aku menyaksikan pemandangan yang sangat menyakitkan. Puluhan prajurit Belanda tengah asik mengerubungi Iksan putriku yang dalam keadaan tanpa busana. Mereka memperlakukan putraku seperti binatang. Mereka melakukan secara bergilir hingga akhirnya, setelah mereka semua puas, sebutir timah panas disarangkan tepat di kepala putraku. Seketika tubuh malang itu tergeletak di tanah dalam kondisi kepala yang hancur. Aku sudah tidak sanggup lagi menyaksikan apa yang terjadi di hadapanku. Seluruh tubuhku terasa lunglai. Sesaat aku sempat merasakan seseorang menahan tubuhku dari belakang. Setelah itu, aku tak ingat apa-apa lagi. Ketika aku terbangun, aku sudah berada di dalam sebuah pondok. Aku memperhatikan seisi pondok kecil itu dengan sikap waspada. Anehnya aku bisa melihat dengan jelas keadaan sekitarku tanpa penerangan. Padahal aku bisa melihat melalui celah-celah dinding pondok.
bahwa di luar sana hari sudah malam. Namun yang lebih anehnya lagi, di dalam pondok itu tidak ada siapapun selain diriku. Aku yang sempat bertanya-tanya siapa yang sedang menolongku ketika sekelebat peristiwa menyakitkan itu kembali terlintas di pikiranku. Aku mengamuk, menangis, tertawa, dan memaki-maki seorang diri. Malam itu merupakan awal di mana aku mulai merasakan begitu banyak bisikan-bisikan di kepalaku. Bisikan kebencian, bisikan membunuh, mendendam, sesak memenuhi pikiranku. Hingga akhirnya diriku yang lain berhasil mengambil alih pikiranku. Sisi baik dari diriku yang selama ini kupelihara seketika hilang tak berbekas. Surah-surah pendek yang sudah kuhafal menguap entah kemana. Aku merasa seolah seisi kepalaku dipenuhi oleh kegelapan. Sejak saat itu pula, aku kembali menjadi si rampit yang hidup seorang diri di tengah-tengah kegelapan hutan oyot. Keesokan malamnya datanglah seorang jin laki-laki yang mengaku bahwa ialah yang telah menyelamatkanku. Sebelum pergi, ia berpesan padaku untuk tidak sungkan meminta bantuan. Jika suatu saat aku mengalami kesulitan, ia akan datang menemuiku kapan saja jika aku memanggil namanya di dalam hati. Lalu beberapa hari berikutnya, entah bagaimana awalnya, tiba-tiba saja aku berpikir untuk memulai mencari dan mempelajari ilmu kesaktian. Aku tidak akan bisa membalaskan dendamku jika tidak memiliki kesaktian apa-apa. Aku mulai bersemedi di tempat-tempat yang aku tidak pernah ketahui sebelumnya. Aku hanya mengikuti apa yang terbesit di kepalaku. 6 bulan setelah peristiwa kematian suami dan putraku waktu itu, aku bertekad untuk memulai membalaskan dendamku pada Imam Husain. Dialah penyebab sebenarnya kematian suami dan putraku waktu itu. Aku bersumpah, jika aku tidak bisa membunuh Imam Husain, maka aku akan membunuh anak keturunannya. Aku sungguh bodoh. Merasa ilmu yang kudapat sudah sangat kuat, ditambah lagi dengan bantuan para jin. Hingga suatu malam, aku memutuskan untuk pergi ke kampung Tuana. Beberapa bulan sebelumnya, aku sudah mendengar dari jin pembantuku bahwa Imam Husain dan pasukannya berhasil mengusir Belanda dengan bantuan dari beberapa prajurit kerajaan gaib Meraja Sakti. Dengan kesaktian yang kumiliki saat itu, dalam sekejap saat saja, aku sudah sampai di kampung Tuana. Malam itu terjadilah pertarunganku dengan Imam Husain. Dengan wujudku saat itu, tentu ia tidak mengenali siapa diriku sebenarnya. Di pertarungan malam itu, aku terpaksa mengakui kehebatan Imam Husain ternyata jauh di atasku. Aku hampir saja mati olehnya. Menilik dari ilmunya saat itu, aku tahu sebenarnya malam itu Imam Husain bisa saja menghabisiku. Hanya saja dia tidak mau. Padahal dialah yang sudah membunuh suami dan putraku. Sudah begitu, dia masih saja ingin terlihat seperti orang yang baik. Lebih memilih untuk membiarkanku pergi dibanding menghabisiku. Dasar munafik. Sebelum menghilang dari hadapannya, aku bersumpah suatu saat ia akan menyesali keputusannya malam itu. Malam itu kembali ke hutan oyot dengan membawa kekalahan. Menyadari kenyataan bahwa Imam Husain memang bukanlah tandinganku, tidak membuatku putus asa sama sekali. Justru aku semakin membenci dan mendendam, hingga terlintaslah niatku untuk menculik kedua anak dari Imam Husain. Pagi itu di saat Imam Husain sudah berangkat ke ladang dan Hasanah sedang sibuk mencuci pakaian di sungai. Dengan begitu mudah aku menyerupai wajah Hasanah, lalu membawa salah satu anak mereka. Awalnya aku ingin mengambil keduanya, namun ketika mendekati Nur Jannah, aku merasakan hawa panas yang luar biasa menyerang tubuhku. Berbeda halnya dengan Nur Musita, aku dengan mudah menggendongnya, lalu membawanya pergi dengan cepat. Sesampainya di pondok kediamanku, aku langsung menghapus semua ingatan anak itu. Lalu perlahan menanamkan ingatan yang baru ke dalam kepalanya. Usia anak itu yang masih kecil ternyata sangat mempermudahkanku untuk menghapus ingatannya
dengan bantuan jin pengawalku. Jin yang juga telah menyelamatkanku waktu itu. Kemudian dengan bantuan dari beberapa jin suruhanku, aku berhasil menemukan seorang janda parubaya yang hidup seorang diri, jauh dari kampung Tuana. Janda itu tentu saja sangat senang sekali menerima bayi perempuan yang kuserahkan padanya. Tentunya setelah ia menerima syarat-syarat yang telah kutentukan. Sejak saat itu Nur Musita berganti menjadi Marani, dan ibunya bukan Nur Hasanah, melainkan seorang janda bernama Arni. Beberapa tahun kemudian aku pun kembali untuk melihat perkembangan anak itu. Tentu saja setelah aku menyelesaikan tapaku di Gunung Meratus. Ternyata anak itu tumbuh menjadi gadis remaja yang manis dan polos. Saat itu aku merasa sudah saatnya Marani untuk menjalankan perannya sebagai alatku untuk membalaskan dendam. Aku menyuruh Arni untuk membawa Marani pindah ke kampung Tuana dan menetap di sana. Beberapa hari sebelum itu, aku juga telah melihat-lihat keadaan di kampung Tuana dengan menyamar menjadi seorang nenek tua sedang mencari kucing hitam peliharaan yang telah hilang beberapa hari. Di sana aku mendengar kabar yang sangat menyenangkan. Dari cerita beberapa warga kampung, ternyata Nur Hasanah sudah meninggal bersama dengan bayi di perutnya beberapa tahun lalu, ketika ia baru akan melahirkan kali kedua. Setahun setelah Hasanah dan bayinya meninggal, Imam Husain menghilang begitu saja dan menitipkan Nurjanah anaknya yang saat itu berusia 10 tahun pada salah seorang warga kepercayaannya. Hal itu tentu saja akan semakin mempermudahkanku untuk membuat teror di kampung Tuana. Suatu waktu aku akan membuat semua orang merasakan bagaimana rasanya kehilangan yang sebenarnya. Setelah Marani dan Arni menetap di kampung Tuana, setiap saat aku selalu mengawasi mereka dari tempat yang tidak mereka sadari. Setiap malam aku datang membisik-bisikan tipu muslihat ke dalam pikiran Marani, memanfaatkan kepolosannya. Aku yang membuat Marani selalu menyombongkan kecantikannya dan suka memamerkan aurat tubuhnya. Aku juga yang telah menumbuhkan sifat iri dengki dalam dirinya. Alhasil Marani tumbuh menjadi seorang gadis beranjak dewasa yang sangat jauh dari agama. Suka berpakaian terbuka dan keras kepala. Kemarahannya akan memuncak setiap kali ada orang yang menghalangi keinginannya. Marani memang bodoh. Dia tahu sendiri bahwa wajahnya sudah cukup cantik. Tapi ketika suatu hari secara tidak sengaja bertemu dengan Nurjanah, seketika itu ia merasa bahwa seakan-akan dirinya berubah menjadi si buruk rupa. Rasa iri tumbuh dengan cepat di dalam hatinya. Ia selalu saja mengikuti setiap bisikan-bisikan yang aku masukkan ke dalam pikirannya. Marani merasa bahwa semua orang selalu saja membanding-bandingkan dirinya dengan Nurjanah. Marani jelek, sedangkan Nurjanah cantik. Padahal itu hanyalah perasaan Marani saja. Tidak seorang pun warga kampung Tuana yang menyebut Marani jelek, apalagi sampai membanding-bandingkan dengan Nurjanah. Sifat iri dengki yang menguasai Marani semakin kuat ketika suatu hari ia mengetahui bahwa Darman, lelaki pujaan hatinya, ternyata sudah dijodohkan oleh orang tuanya dengan Nurjanah dan beberapa hari lagi akan menikah. Marani semakin lupa diri ketika pada akhirnya pagi itu Darman menikah dengan Nurjanah. Rasa iri dengki bercampur dendam, maka lengkaplah sudah. Malam harinya Marani tertidur akibat kelelahan. Setelah seharian ia meradang dan menangis memanggil-manggil nama Darman. Di saat ia tertidur, maka masuklah jin suruhanku ke dalam alam mimpinya. Selama 3 malam berturut-turut sejak malam itu, Marani terus memimpikan hal yang sama. Di dalam mimpinya, datanglah jin yang menyerupai wujudku dan mengatakan, "Marani, jika kau ingin membalaskan dendammu, temui aku di hutan Oyot, lalu panggil namaku Mak Rampit." Marani rupanya membicarakan perihal mimpinya itu pada Arni, sehingga setiap kali ia akan pergi menemuiku,
selalu saja berhasil dicegah oleh Arni. Arni sialan itu sudah berani ikut campur urusanku. Ia telah ingkar terhadap janjinya tempo hari. Hingga akhirnya pada hari itu Arni meregang nyawa setelah sebatang kayu runcing menusuk perutnya. Arni terjatuh saat ia mengejar Marani yang telah berlari menuju ke hutan oyot untuk menemuiku. Sebatang kayu runcing yang sudah aku tancapkan di tanah berhasil menembus perut hingga bagian belakang tubuhnya. Setelah ia terjungkal, akibat kakinya dihentak oleh jin suruhanku. Beberapa hari setelah kepergian Arni, seketika kehidupan Marani berubah sangat jauh. Ia yang tidak biasa melakukan pekerjaan di luar rumah, terpaksa harus berpanas-panasan, mengurus sendiri kebun peninggalan ibunya yang tak jauh dari belakang rumahnya. Aku masih teringat bagaimana kesalnya Marani waktu itu, ketika kulitnya yang putih mendadak berubah menjadi hitam. Dalam hatiku ia merasa seakan-akan orang-orang memanggilnya dengan sebutan panci gosong. Padahal perasaan itu hanya muncul akibat dari prasangka buruknya sendiri. Semakin hari keadaan Marani semakin menyedihkan, terpuruk dalam kesusahan dan kesedihannya. Aku berpikir saat itulah yang tepat untukku menemui Marani secara langsung. Bukan karena kasihan pada kesusahan Marani. Sebenarnya aku sangat senang melihat ia kesusahan. Tetapi aku merasa sudah saatnya ia menjadi Marani yang sesungguhnya. Marani si hantu urang yang akan menjadi pengikut setiaku. Dan cerita selesai sampai di sini. Urang dalam bahasa Banjar dan Kutai itu berarti orang. Jadi hantu urang itu memang berbentuk sosok manusia. Baik saat berubah menjadi hantu maupun kesehariannya. Wah, jahat banget ya Mak Rampi. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Dan semoga ada pembelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini. Ambil positif dan buang negatifnya. Sampai di sini saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.